Pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf. Saya Samuel Stopul, ya, anggota DPRD Kota Bekasi. Hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yang berjuang untuk toleransi tegak lurus di Kota Bekasi. Makanya mereka berspekulasi karena ada ini, nggak ada sekiranya ada takut mereka. Goyang gerbangnya sekarang juga. Goyang gerbangnya sekarang juga. Mulai memanas. Mundur kawan-kawan 3 langkah ke belakang supaya Satpol PP-nya beristirahat sejenak. Perilaku seperti ini yang seharusnya. Dan seperti biasa, ketika kasusnya sudah viral dan menjadi ramai, endingnya sudah bisa kita duga lah ya, yaitu si ASN akhirnya mengeluarkan kalimat permintaan maaf seperti yang disampaikan di dalam video ini. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua KPD, Camat Lurah dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Dewati atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, mungkin kita sebenarnya sudah muak ya dengan para pelaku intoleran yang ketika melarang orang beribadah, mereka begitu arogan dan begitu sombong. Tetapi tiba-tiba langsung memelas ketika meminta maaf. Omong kosong sebenarnya semua ini. Memang sebagai orang Kristen, kita ini harus saling memaafkan. Tetapi kita harus paham, Ibu ASN ini bukan hanya sedang berurusan dengan orang Kristen yang ibadahnya dilarang, tetapi juga dia sedang berurusan dengan hukum negara ini yang tentu saja tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena negara kita adalah negara hukum, maka harus ditegakkan agar hukum itu tidak hilang wibawanya. Karena jika perbuatan intoleran hanya selesai dengan kata maaf, maka tidak akan pernah ada yang namanya efek jera. Dan kedepannya akan muncul lagi kasus-kasus yang sama seperti kasus ini. Bahkan kalau kita berkaca ke belakang ya, kenapa sih hanya permintaan maaf mayoritas saja yang seringkali diterima? Coba kita lihatlah kasus saudara-saudara kita minoritas, seperti contohnya kasus Ahok gitu ya, yang soal surah Al-Maidah, lalu juga kasus Melina, soal minta tolong kecilkan suara tuan masjid. Mereka ini sebenarnya nggak pernah melarang orang beribadah, tetapi ketika mereka meminta maaf di publik, gara-gara kasus mereka viral, ya, apa yang terjadi? Mereka malah didemo, permintaan maafnya tidak diterima, bahkan sampai diteror, dan ujung-ujungnya mereka tetap masuk penjara. Jadi kalau negara serius mau menghentikan tindakan-tindakan intoleran, maka tegakkanlah hukum seadil-adilnya agar di kemudian hari, orang-orang intoleran yang berpikir bahwa ia bisa sesuka hati melarang orang lain beribadah, mereka-mereka ini pun akhirnya sadar bahwa mereka sudah tidak bisa lagi melakukannya, karena dilihatnya bahwa hukum di negara ini benar-benar berjalan dengan baik, baik itu kepada mayoritas ataupun kepada minoritas tanpa pandang bulu. Dan sepertinya teman-teman sudah banyak ya orang-orang yang sudah mulai sadar akan kasus-kasus seperti ini, dan ini tentu tidak bisa dibiarkan, dan mereka menganggap bahwa semuanya ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata maaf ya. Kita sebagai minoritas sudah bosan ya mendengar kata maaf, lalu juga materai 10.000 ya atas tindakan perilaku intoleran mereka terhadap kita ya. Dan salah satu yang sedang memperjuangkan agar ASN intoleran ini diproses menurut hukum yang berlaku, itu adalah anggota DPRD Bekasi bernama Samuel Sitompul. Wah, ini apa rasanya ini ya sama-sama Sitompul. Mari kita lihat apa yang mereka bicarakan dalam video berikut ini. Saya Samuel Stopul, ya, anggota DPRD Kota Bekasi. Hari ini bersama dengan rekan-rekan saya yang berjuang untuk toleransi tegak lurus di Kota Bekasi. Saya Samuel Stopul menyatakan tidak boleh ada oknum ASN atau pejabat ASN apapun yang melarang orang untuk beribadah di Kota Bekasi. Kapan? Tidak ada yang boleh merusak toleransi di Kota Bekasi. Lawan, pecat ASN yang merusak toleransi Kota Bekasi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu konstitusi kita. Di atas itulah negara ini didirikan. Maka siapapun yang keluar dari apa yang telah diatur oleh pendiri negara ini, berarti dia tidak sepakat lagi dengan Indonesia sebagaimana yang diperjuangkan oleh pendiri bangsa ini. Merdeka! Merdeka! Masih bisa satu tokoh pemuda Batak? Ya, bahwa di negara Indonesia ini macam-macam agama dan suku telah berkait Indonesia yang tidak perlu lagi diperdebatkan. Makanya mereka berspekulasi karena
Siap Bang. Jadi terkait Komisi ASN kita sudah bergerak, satu. Kemudian yang kedua, hari ini kita sudah melakukan tekanan sosial ya Bang ya, melalui Pemuda Batak Bersatu ya. Kemudian yang ketiga, besok teman-teman akan melakukan upaya hukum ya. Keempat, saat beribadah hari Minggu besok teman-teman PBB akan kawal. Artinya langkah kita konkret untuk penyelesaian masalah ini. Itu Bang. Siap. Siap Bang, siap. Siap Bapak. Kemudian statement resmi saya sebagai anggota DPRD juga sudah saya kerjakan bagaimana supaya tidak ada oknum ASN yang melakukan hal seperti itu Bang. Oke Bang Permadi, terima kasih atas laporannya, saya mengucapkan terima kasih Bang. Siap Bang. Siap Bang. Jadi saya respect ya buat anggota DPRD Bekasi dan juga teman-temannya, lalu juga ada Bu Janda tadi di video call ya. Intinya mereka tidak terima kalau kasus ini hanya diselesaikan dengan kata-kata maaf. Karena kalau dibiarkan, ini akan berpotensi mengakibatkan kejadian yang sama akan terus terjadi secara berulang-ulang. Dan anggota DPRD Bekasi ini juga berjanji bahwa mereka akan bergerak untuk mengawal kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan seadil-adilnya. Dan tentunya semua ini untuk kehidupan umat beragama yang lebih baik ke depannya di negara kita ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya tadi. Saudara, kita sangat bersyukur di zaman sekarang ini, lewat sosial media ini tidak ada satupun yang bisa disembunyikan lagi. Sehingga para kaum intoleran dan kaum radikal yang memang kerjanya sengaja untuk membubarkan ibadah Kristen, mereka tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Sebab apabila mereka melakukan suatu kesalahan, katakan mengganggu orang Kristen beribadah, maka mereka akan dipiralkan di sosial media dan mereka pasti tidak akan luput dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, saudara, inilah yang terjadi bagi seorang oknum ASN pariwisata yang mungkin awalnya dia berpikir bahwa hal ini tidak akan viral dan ini di luar dugaan menurut pemikirannya. Tetapi apa boleh daya, hal itu viral sehingga tidak bisa terbantahkan lagi. Mau tidak mau orang tersebut akan mendapatkan hukuman. Kalau tidak dipecat, maka masyarakat Indonesia akan marah terhadap hal tersebut. Jadi pemerintah dalam hal ini pasti dan tidak boleh lagi untuk mengelak dalam melakukan keadilan. Keadilan pasti akan ditegakkan. Apakah oknum ini akan dipecat ataukah oknum ini akan diberikan sanksi yang lain. Supaya apa? Supaya di kemudian hari jangan lagi muncul para intoleran yang sembarangan membubarkan ibadah kekristenan khususnya. Dan kita melihat bahwa pembubaran ini terjadi bukan hanya hari ini, tetapi terus-menerus, dan yang paling sering diganggu beribadah itu adalah ibadah kekristenan. Dari sini bisa kita melihat bahwa ini adalah sesuatu kebencian yang memang sudah bertahun-tahun ataupun sudah begitu lama disimpan di dalam hatinya. Karena memang pengajaran turun-temurun itulah yang mengakibatkan banyak orang-orang, yaitu Muslim itu sendiri tidak suka kepada gereja dan orang-orang Kristen yang beribadah. Teman-teman, apa yang menjadi komentar saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar yang bijak, yang memberkati, yang mengedukasi, sehingga video ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.